Pernah kepikiran nggak kalau rasa kasihan itu bisa jadi undangan? Di beberapa daerah ada cerita tentang seorang nenek yang selalu muncul sendirian di malam hari. Duduk di pinggir jalan, bawa gayung, tangannya gemetar, dia nggak minta uang, nggak minta diantar pulang. Dia cuma nunggu satu hal, kamu berhenti dan merasa kasihan amat. Karena begitu pikiran itu muncul, dia sudah memilihmu, bukan rumahmu, bukan waktumu, tapi tubuhmu. Orang-orang bilang nenek itu tidak pernah minta air. Air cuma caranya masuk. Yang dia ambil adalah hidup yang masih panjang untuk menggantikan hidupnya yang terlalu lama sendiri. Dan kalau malam ini kamu masih merasa dirimu orang baik, cerita ini bukan untuk ditonton dengan tenang. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Revti Bedrispa. Di beberapa daerah, nenek gayung dikenal bukan sebagai penampakan, tapi sebagai proses. Dia nggak langsung muncul buat menakuti, tapi dia datang perlahan, masuk lewat empati, lewat kebaikan kecil yang nggak pernah kamu pikir dengan panjang. Orang-orang tua di kampung bilang, kalau kamu ketemu nenek gayung, jangan tanya dia kenapa sendirian. Jangan tawarin air, jangan biarin dia nyebutin nama kamu. Karena begitu nama itu keluar dari mulutnya, dia sudah tahu kemana harus pulang. Dan sayangnya, dia selalu pulang ke rumah orang yang paling baik, guys. Seorang perempuan bernama Laras, berusia 28 tahun, yang merupakan perantau, dia tinggal sendirian di kontrakan petak, guys. Malam itu, hujan baru berhenti. Jalanan lembab, lampu gang redup. Di dekat selokan, Laras melihat seorang nenek sedang duduk jongkok. Tangannya gemeteran, gayu dipegang terbalik. "Nek, kenapa di sini?" Nenek itu ngangkat kepala, wajahnya keriput tapi matanya terlalu jernih. "Airnya tumpah semua," katanya pelan. "Nenek belum mandi." Kalimat itulah yang bikin Laras runtuh. Dia bawa nenek itu ke kontrakannya, bukan cuma ngasih air, tapi mandiin. Dan disitulah kesalahannya, guys. Waktu air pertama disiram ke kepala nenek itu, Laras ngerasa tangannya berat. Kayak bukan nyiram satu orang, kayak nyiram banyak tubuh. Air berubah bau, amis. Lantai kamar mandi licin kayak dilumuri sama lendir-lendir. "Nek, sudah ya?" Nenek itu tersenyum. Senyum yang bikin Laras ngerasa dia sedang ngeliat dirinya sendiri di masa depan. "Terima kasih, Nak. Sekarang nenek bersih." Dan nenek itu keluar, pergi, hilang, atau begitu yang Laras kira, guys. Malam pertama, Laras mimpi dia berdiri di kamar mandi umum. Banyak bilik, semua pintunya tertutup. Dari balik tiap pintu ada suara air disiram, serempak. Dan di ujung lorong nenek itu berdiri. "Kamu capek ya? Badanmu cocok." Laras bangun jam 2:44. Tangannya basah, bau sabun yang sama, sabun murah. Yes, hari kedua kulit Laras mulai gatel, guys. Kayak habis lama direndam di air kotor. Hari ketiga, pantulan cermin kamar mandinya berubah, guys. Wajah Laras di cermin telat bergerak. Dan kadang saat Laras senyum, yang dia lihat di cermin senyumnya lebih lebar. Tetangga mulai bilang, "Kok kamu jalannya bungkuk sih sekarang? Kok tangan kamu keriput?" Padahal Laras sih masih muda, guys. Atau tubuhnya yang mulai dipakai bergantian. Puncaknya malam Jumat Kliwon. Air di kontrakannya nyala sendiri, gayung jatuh disiram ke lantai dari kamar mandi keluar nenek itu. Tapi kali ini pakai wajah Laras, guys. Keriput, pucat, tapi jelas itu dia. "Tenang," kata nenek itu sambil duduk di kasur. "Cuma pinjam. Kalau nenek kuat, kamu istirahat. Kalau nenek capek, kamu yang jalan." Laras teriak, tapi yang keluar dari mulutnya suara nenek dari cermin yang nangis, bukan dia. Warga sekitar cuma tahu satu hal, guys. Kontrakan itu sekarang dihuni oleh seorang nenek. Pendiam, bersih, selalu nyiram halaman tiap subuh. Dan kadang kalau ada anak muda lewat malam-malam, nenek itu akan bilang, "Nak, boleh minta air?"
Dan jauh di dalam tubuh nenek itu, Laras masih hidup, sadar, teriak, tapi setiap kali dia mencoba keluar, disiramkan ke kepalanya. Guys, cerita ini adalah cerita yang beredar di masyarakat. Nenek Gayung bukan hantu yang menakuti, dia menukar. Tubuh muda dengan tubuh tua, kesepian dengan perhatian, rasa kasihan dengan penjara seumur hidup. Tapi kalau suatu malam kamu ketemu nenek bawa gayung, ingat satu hal, berbuat baik itu penting, tapi selamatkan dirimu dulu. Oke guys, sekian dulu ceritanya. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Dan juga jangan lupa untuk aktifin loncengnya supaya kalau aku update atau post cerita, kalian akan dapat langsung notifikasinya. Sekian dari aku ya. Sampai ketemu di Kerok berikutnya. Aku Rafti Bedrispa pamit. See you. Bye-bye. Mwah.